Mantan Kapten Inter tegaskan, klub harus mempertahankan Inzaghi. BP Bergomi merasa Inter tidak bisa membiarkan Simone Inzaghi pergi dari klub dengan banyaknya ketertarikan dari tim Liga Premier Inggris. Mantan Kapten Nerazzurri ini menekankan pentingnya mempertahankan pelatih dalam wawancaranya kepada Calcio Mercato. Seperti semua hal, Inter terikat dengan hasil dan Simone sangat memahami hal itu. Sejauh ini ia telah mencapai hasil yang luar biasa di Inter. Memenangkan Scudetto dan juga trofi-trofi lainnya. Dan kemudian juga mencapai final Liga Champions. Itu selalu menjadi bagian dari siklus. Namun dalam sepak bola, kami selalu dinilai dari apa yang kami lakukan di sini dan saat ini. Saya sangat tahu bagaimana dinamika dunia kepelatihan bekerja. Inzaghi pria yang cerdas, begitu pula staf pelatihnya. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kita telah melihat gaya sepak bola yang dimiliki Inter di bawah asuhan Inzaghi dalam beberapa tahun terakhir dan kita harus mengapresiasi hal itu kepadanya. Kita harus membiarkan Inzaghi bekerja dengan tenang, karena apapun keputusan yang diambilnya, selalu ada yang keberatan. Saya pikir Inter harus mempertahankannya, mereka tidak boleh membiarkannya pergi. Seperti yang diketahui, Liverpool musim panas lalu sebelum menunjuk Arne Slot sempat dikaitkan dengan Inzaghi. Sebelumnya hal yang sama kepada Chelsea sebelum menunjuk Enzo Maresca. Dan sekarang ia dikaitkan sebagai pengganti Erik ten Hag di Manchester United. De Vrij ungkap keinginannya, jika tergantung saya, maka ingin bertahan. Stefan De Vrij yakin Inter harus menargetkan gelar Serie A meskipun rival mereka telah menjadi lebih kuat. Pemain asal Belanda itu berbicara kepada Sport Mediaset. Musim ini, Inter tidak dapat disangkal memulai dengan predikat sebagai favorit untuk gelar Serie A. Nerazzurri memenangkan Scudetto musim lalu dengan cara yang sangat dominan. Namun, awal musim ini dengan cepat memperjelas bahwa Inter tidak akan mudah melanjutkan kiprahnya seperti musim lalu. Inter saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A, tertinggal 2 poin dari Napoli. Lalu Juventus terus membuntuti mereka. Sementara AC Milan tidak terlalu jauh tertinggal meski startnya tidak menentu. Kunci mengapa Napoli, Juventus, dan Milan berhasil menekan Inter lebih keras daripada musim lalu tidaklah sulit untuk dipahami. Mereka memanfaatkan jendela transfer di musim panas tahun ini untuk melakukan perubahan besar-besaran. Kemudian De Vrij juga memberikan pendapatnya tentang masa depannya. Kami perlu memikirkan satu pertandingan pada satu waktu. Pesaing terberat di Liga? Saya tidak suka berbicara dalam istilah-istilah itu. Saya melihat sekeliling dan saya melihat bahwa tim-tim lain semuanya telah memperkuat diri. Kami fokus pada diri sendiri, dan berpikir untuk memenangkan semua pertandingan kami. Tujuan kami tetap untuk memenangkan gelar setiap kompetisi yang diikuti. Termasuk Liga Champions. Masa depan? Jika itu tergantung kepada saya maka saya ingin bertahan di Inter. Napoli tawarkan kontrak baru yang luar biasa untuk pemain depannya. Napoli dan Vichak Kvaratskhelia telah lama terlibat dalam pembicaraan perpanjangan kontrak tanpa ada penyelesaian yang jelas. Namun, petinggi klub tampaknya bertekad untuk memberi penghargaan kepada bintang incaran mereka dengan kontrak baru yang luar biasa. Menurut Gazzetta dello Sport via Calcio Mercato, Napoli telah menawarkan Kvaratskhelia kontrak baru senilai 5 juta euro, tidak termasuk biaya tambahan. Bonus dilaporkan akan menaikkan gajinya menjadi 6 juta euro. Itu akan menjadikannya pemain dengan pendapatan tertinggi di Stadion Diego Maradona bersama Romelu Lukaku. Masih banyak waktu bagi Napoli untuk memperbarui kontrak Kvaratskhelia. Kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2027, sehingga Partenopei memiliki lebih dari cukup ruang gerak. Namun, Aurelio De Laurentiis tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan situasi ini berlarut-larut. Kvaratskhelia muncul sebagai target utama Paris Saint-Germain untuk menggantikan Kylian Mbappe, yang meninggalkan Prancis untuk Real Madrid. Napoli harus berusaha keras untuk menangkis minat Les Parisiens dan mempertahankan pemain sayap andalan mereka. Oleh karena itu, ada rasa urgensi di kubu De Laurentiis. Kedatangan Antonio Conte telah membawa Kvaratskhelia tampil maksimal musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 7 putaran pertama Serie A. Berkat pencapaiannya itu, ia memenangkan penghargaan pemain terbaik bulan ini di Liga Utama Italia untuk bulan September. Dengan bintang mereka yang tampaknya kembali ke performa terbaiknya, ini adalah momen yang ideal bagi Napoli untuk menginjak pedal gas dan menuntaskan kesepakatan. Setelah menghadapi masalah dengan perpanjangan kontrak pemain sayap asal Georgia itu awal bulan ini, Partenopei mungkin merasa lebih optimis sekarang. Penyesalan yang terus berlanjut di kalangan penggemar AC Milan. Pemecatan Paolo Maldini dari jabatannya di AC Milan beberapa tahun lalu masih menjadi topik yang hangat dan memicu frustrasi di kalangan penggemar. Meskipun kepergiannya telah berlalu beberapa waktu, dampak dari keputusan tersebut masih terasa hingga hari ini, terutama ketika melihat bagaimana Rossoneri melaju setelah dia meninggalkan klub. Maldini, yang berperan besar dalam membawa Rossoneri meraih Scudetto dan mencapai semifinal Liga Champions, dianggap sebagai sosok kunci di balik
Kebangkitan tim, kehadirannya tak hanya memberikan stabilitas, tetapi juga warisan kepemimpinan yang tak ternilai. Namun, setelah pemecatannya, Milan belum mampu menemukan substansi yang cukup untuk menutupi kekosongan yang ia tinggalkan. Seiring dengan dimulainya peran baru Zlatan Ibrahimovic di klub, diskusi tentang kepergian Maldini kembali mencuat. Banyak yang merasa bahwa perpisahan dengan Maldini bisa dihindari jika ada lebih banyak komunikasi antara pemilik klub, Gerry Cardinale, dan Maldini sendiri. Hari ini, Carlo Pellegatti, seorang jurnalis terkenal Italia, membahas hal ini di saluran YouTube-nya, mengisyaratkan bahwa Maldini mungkin saja bertahan jika ada lebih banyak dialog antara kedua belah pihak. Pellegatti menyatakan bahwa pemecatan Maldini adalah penyesalan terbesar bagi banyak penggemar Milan. Ia juga mengkritik kurangnya komunikasi dari manajemen, terutama dari Cardinale. Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan dari sebagian besar pendukung AC Milan, yang merasa keputusan itu diambil tanpa pemahaman mendalam tentang situasi internal klub. Ia juga menekankan bahwa kurangnya komunikasi publik dari manajemen, terutama jika dibandingkan dengan era Silvio Berlusconi, menjadi salah satu masalah utama yang kini dihadapi Milan. Jaka Bijol jadi target prioritas Inter Milan untuk permajaan lini pertahanan. Inter Milan menjadikan B Udinese, Jaka Bijol sebagai target prioritas mereka untuk meremajakan lini pertahanan pada jendela transfer musim panas mendatang. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via Internews, bahwa operasi untuk memboyong pemain asal Slovenia itu ke Stadio Meazza akan menelan biaya sekitar 15 juta euro. Saat ini, Inter masih mengandalkan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij sebagai dua opsi utama di jantung pertahanan mereka. Kedua mantan bek Lazio itu memberikan banyak pengalaman. Mereka memiliki karakteristik ideal untuk bermain di lini tengah 3 bek Inter. Namun, baik Acerbi maupun De Vrij kini sudah berusia di atas 30 tahun. Pemain internasional Italia itu akan berusia 37 tahun saat musim depan dimulai. Sementara itu, pemain asal Belanda itu akan berusia 33 tahun. Oleh karena itu, tampaknya tak terelakkan lagi bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan hengkang pada akhir musim ini. Selain itu, baik Acerbi maupun De Vrij akan habis kontraknya dengan Inter pada Juni mendatang. Dan menurut Corriere, keduanya bisa saja hengkang pada akhir musim. Inter telah memikirkan rencana suksesi untuk Acerbi dan De Vrij selama beberapa waktu. Dan menurut Corriere, ada satu nama teratas yang telah lama dianggap Inter sebagai pewaris sempurna bagi opsi pertahanan tengah mereka saat ini. Dia adalah Bijol dari Udinese. Bijol kini memasuki musim ketiganya di Serie A. Ia bergabung dengan Udinese dari CSKA Moskow pada musim panas 2022. Pemain asal Slovenia itu tampil mengesankan bersama Friulani. Selain itu, Bijol juga bermain di posisi bek tengah untuk Udinese. Ia memiliki gaya bermain yang mirip dengan Acerbi dan De Vrij. Oleh karena itu, menurut laporan Corriere, Inter telah menetapkan Bijol sebagai target utama mereka untuk permajaan di lini pertahanan. Udinese bersedia melepas pemain berusia 25 tahun itu. Namun, mereka mengharapkan biaya transfer sekitar 15 juta euro. Kejutan, Juventus kejar bomber house goal milik Everton. Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah yang mengejutkan untuk mendapatkan seorang bintang Premier League yakni striker Everton, Dominic Calvert-Lewin. Di bulan Januari, Dusan Vlahovic telah memberikan dampak besar sejauh musim ini, mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan di semua kompetisi bersama Juventus. Namun, Bianconeri sangat kekurangan pilihan alternatif untuk Vlahovic di lini depan, terutama dengan absennya Arkadiusz Milik karena cedera jangka panjang. Juventus, yang berada di peringkat 3 di Serie A, ingin menambah kedalaman lini serang mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Seperti yang dilansir dari Corriere dello Sport, manajemen Juventus tampaknya tengah mengarahkan bidikan mereka kepada Calvert-Lewin untuk menambah opsi lini depan mereka. Calvert-Lewin memasuki tahun terakhir kontraknya di Everton dan belum menyepakati kesepakatan baru dengan klub tersebut. Sebuah langkah besar dapat mendongkrak peluang Calvert-Lewin untuk kembali ke skuad Inggris jika transfer tersebut terrealisasi. Dengan sang penyerang belum pernah bermain untuk The Three Lions sejak 2021. Sejauh musim ini Calvert-Lewin telah mencetak 2 gol dalam 7 penampilan di Premier League.